Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil wa la hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Muhajirin, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masalah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang saya hormati pada pengurus PPKM Bapak Taufik keluarga, mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya yang hadir, kita doa bersama mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, digampangkan rezekinya, mudahkan rezekinya, dan insyaallah pada satu saat mati dalam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Lam yahdalin qatunda mutlaqan abada wa matasa aslan bimada sali. Minhu dawan walam taqraba ma waqa'at dubabatun abada
Bismillahirrahmanirrahim. Masih meneruskan kajian. Yang pertama adalah kajian kitab Al-Hikam. Dulu sudah saya jelaskan dari awal. Ini biar bersambung terus ya. Ini harus bersambung karena biar ada pemahaman yang jelas. Pada yang pertama, hikmah yang pertama adalah min alamatil i'timad al-amal nuqsanur raja inda wujudis zalail. Ini harus selalu diulang. Iktimad pada amal, orang-orang yang bersandar kepada amal, ya, bersandar kepada amal, jadi tidak bersandar kepada Allah. Ini namanya al-iktimad alal amal nuqsanur raja. Makanya kita dilarang, ya, ada batasannya. Kita tidak boleh menyandarkan kepada amal, ya. Contoh, kita sudah sholat setiap waktu, ditambah sholat berjamaah, ditambah lagi sholat qobliyah dan ba'diyah, ditambah lagi zikir yang banyak, ditambah lagi sholat tahajud, ditambah lagi sholat duha, ditambah lagi sholat isra, ditambah lagi sholat mutlak yang lain. Ada yang ahli dalam membaca Al-Quran, mungkin satu malam itu bisa sampai 2 juz, 3 juz, 5 juz. Satu hari, satu malam bisa menyelesaikan 5 juz. Zikirnya, baca Al-Qur'annya, baca selawatnya kepada Rasulullah, taklimnya, ke masjidnya, istiqomah. Tapi di sini tidak boleh menyandarkan kepada itu. Saya amalnya sudah banyak, kayaknya saya sudah masuk surga. Nah, ini yang dimaksud dengan inda wujudis zalal. Termasuk ada nilai-nilai yang tidak baik, kurangnya rojak kepada rahmat Allah. Karena surga itu bukan karena amal, bukan karena ibadah kita yang sudah banyak, tapi yang diharap adalah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Nilai surga, Pak. Nilai surga. Widadarinya saja, selendangnya widadari. Seandainya selendangnya widadari, indahnya itu kalau untuk membeli dunia dan isinya tidak cukup. Sedangkan bapak-bapak ya, nanti di sana akan mendapat widadari 70, ditambah istri yang satu, ya, ditambah istri kita yang satu. Istri kita namanya qurratul ain, akan jadi widadari. Amin. Jadi istri kita yang sekarang akan menjadi qurratul ain, widadari yang mean madein dunia. Nanti kita akan menjadi tambah 69, ya, ditambah itu hurul ain. Yang kata Rasulullah, seandainya selendang yang dipakai oleh dia
untuk membeli dunia dan istrinya itu tidak cukup. Makanya bahkan seandainya ibadah 1000 tahun, siangnya untuk ibadah, malamnya untuk ibadah, siangnya untuk puasa, malamnya untuk ibadah kepada Allah, untuk membeli surga, amal yang segitu besarnya tidak boleh kita mengharap kepada itu. Semua adalah mendapat anugerah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lalu bagaimana kita? Apakah kita harus sholat? Ya sholat. Apakah kita harus jamaah? Ya tetap. Justru dengan kita jamaah, dengan kita sholat, dengan kita menjalankan sholat yang lain, sunnah-sunnah yang lain, justru nanti Allah akan menyayangi. Kalau sudah Allah menyayangi, Allah akan merahmati. Kalau Allah sudah merahmati, Allah akan meridhoi. Ketika kita sudah diridhoi oleh Allah, tentu akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Pak? Paham? Ini ya, saya ulas kembali pada iktimat. Jadi kita tidak boleh bangga ketika kita sudah beramal soleh, tapi yang diharapkan adalah kita hanya ingin mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud rahmat Allah itu adalah kita akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentunya dengan tadi ya, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, baca Qur'annya rajin ya. Biasakan itu. Kemudian yang kedua, iradatut tajrid. Iradatut tajrid ma'a iqamatillah iyaka fil asbab min syahwatil khafiyah wa iradatul asbab ma'a iqamatillah iyaka fil tajrid al-infitat al-muhimatil aliyah. Pada yang kedua, ada orang-orang yang sudah diberi makom tajrid. Apa itu makom tajrid? Makom tajrid adalah orang yang sudah dikehendaki oleh Allah tidak bekerja, ya, tidak bekerja. Dia hanya berdasarkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, bukankah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak ya, nanti ada orang-orang yang memang diberikan makom tajrid. Dia tidak berusaha, tidak seperti orang-orang yang tidak dagang, yang tidak bekerja, tapi Allah berikan kecukupan. Ya, ini hebatnya. Tapi Allah berikan kecukupan. Diberi kecukupan untuk makan, hari sekarang ada, hari esok ada, hari esoknya ada. Pokoknya setiap dia butuh ada, setiap dia perlu ada. Maka orang-orang seperti itu ya, orang-orang tertentu ya, enggak semuanya, maka orang itu disebut sebagai sudah ditakdirkan oleh Allah pada posisi makom tajrid. Ya, makom tajrid. Paham Pak? Ya, jadi ada ya, enggak semuanya. Ada orang-orang yang diberikan oleh Allah makom tajrid. Ya, untuk makan ada, minum ada, kebetulan anak ada, sekolah bisa, ini bisa, motor bisa, rumah bisa. Lah,
orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah seperti itu, ya kita nggak boleh ngiri, ya, karena semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak kiai-kiai yang model kayak gitu. Kemudian ada lagi yang kedua adalah makom asbab. Nah, kalau sekarang kita, ya, umumnya di masyarakat kita makom asbab. Apa itu makom asbab? Dia tidak mendapat uang kalau tidak kerja, ya. Dia bisa mendapatkan kebutuhan seharian, dia harus usaha, ya, usaha. Ada yang dagang, ada yang menjadi pegawai negeri, ada yang menjadi pegawai perusahaan, ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi kuli bangunan, ada yang menjadi ini dan sebagainya. Itu makom asbab. Makomnya makom ikhtiar, ya, termasuk kita, ya, makomnya baru sampai ikhtiar, ya. Kalau kita kerja, akhirnya kita mendapatkan gaji untuk kebutuhan harian. Lah itu namanya makom asbab. Yang tidak boleh, seandainya Bapak ditakdirkan oleh Allah posisinya pada makom asbab, makom tajrid, nggak kerja, tapi begitu butuh duit, ada aja orang nganterin duit, ada aja orang ngasih duit. Akhirnya dia dalam kehidupan sehari-harinya nggak pernah kerja, adanya hanya sholat, ibadah, baca Quran, baca selawat, terus saja hidupnya hanya untuk itu. Setiap hari hanya untuk, yaitu kembali kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukanlah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Ternyata ditakdirkan itu. Tapi ketika sudah makomnya makom tajrid, kemudian ya, wah, ini saya harus bikin kios ini, ya lumayan, ya. Nah, itu berarti tidak nerima. Orang sudah dikasih sama Allah, ketika punya keinginan langsung Allah beri, masih mendapatkan keinginan asbab, yaitu harus usaha. Maka ini di sini dilarang, ya. Jadi ya kita alhamdulillah, ya, kita termasuk pada makom asbab, ya. Kita ikhlas dan ridho dalam mencari nafkah seharian untuk anak dan istrinya. Mudah-mudahan Bapak di makom asbab ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat aja Pak, nyari rezeki, berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja karena niat untuk anak dan istri. Wa huwa fi sabilillah, sama dengan jihad. Jadi Bapak jihad nggak harus ke Palestina, cukup niat. Ya Allah, saya niatkan saya mau berangkat dagang dalam rangka untuk memberikan nafkah anak dan istri dan keluarga supaya jangan sampai makan haram. Amin. Ya, itu sudah dinilai oleh Allah sebagai jihad fi sabilillah. Jadi Bapak nggak sia-sia Pak hidupnya. Kalau mengikuti agama nggak sia-sia. Berarti ada niatnya Pak. Bapak berangkat kerja biasanya niat nggak Pak? Harus ada niat di rumah sekarang. Niat, ya Allah, saya mau berangkat kerja ya Allah. Bahkan ada keterangan lain. Barang siapa yang berdagang niat. Barang siapa yang berdagang, kemudian nunggu dagangannya belum laku, Bapak sedih. Ya Allah, saya dagang dari pagi sampai jam 10 belum ada penglaris. Siapa yang pengalaman dagang? Ada enggak? Ya. Kalau yang pengalaman dagang gitu Pak, ya Allah, udah jam 10 belum ada yang laku satu-satunya, ya Allah. Bapak
sampai sedih, sampai nangis menetekkan air mata, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Amin. Jadi itu Pak, ini di dalam agama seperti itu. Jadi Bapak kalau sedih kerja, diomelin atasan, sampai Bapak nangis, ya Allah, saya dalam rangka untuk menafkahi anak dan istri, Masya Allah, sampai nangis kesedihan, ya, itu akan terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau dagang ya, kalau sampai sedih seperti itu, Masya Allah, ya. Makanya kadang begini, ada yang memang dosa kita ketika istighfar belum diampuni, kemudian pada satu saat dagang kita nggak laku-laku Bang. Ini jangan-jangan Allah sedang menguji kepada orang itu karena doanya belum dikabulkan, ampunannya belum dikabulkan, dengan cara dagangnya nggak laku. Akhirnya Bapak sedih, sedihnya meneteskan air mata karena usahanya belum laku sama sekali. Itu menyebabkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, makom asbab dan makom tajri. Karena ini harus saya urutkan ya, karena ini rada sulit. Kemudian pada yang ketiga, ketika orang sudah menginginkan sekali, ya, ada menginginkan harapan-harapan yang kita inginkan. Pada pertemuan yang lalu dulu contoh, ada orang yang usaha, 3 orang berdagang, dagangnya sama, ya, misalkan dagang HP, punya counter, tempatnya strategi, sama tempatnya strategi. Apakah kekayaan 3 orang itu sama? Sama nggak? Sama nggak? Nggak sama. Tempatnya strategi, jualannya tempat itu juga, barangnya sama, kualitasnya sama. Apakah rezekinya berbeda nggak? Beda nggak? Jadi ini yang dimaksud dengan qadar Allah, takdir Allah. Memang Allah sudah mencatat orang ini akan menjadi orang kaya, orang ini akan menjadi orang yang sedang-sedang saja, orang ini rezekinya hanya standar. Itu sudah dicatat. Kata Allah, maqadirul khalaiq qabla ayyahluqas samawati wal ardh. Allah sudah mencatat takdir-takdir seluruh yang ada di alam ini sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun yang telah lalu. Ya, kalau begitu, ada kan orang mencoba dagang bakso, ya, sampean misalkan laris dagangannya, terus sampean nyoba lagi, saya dagang bakso supaya sama dengan ini, kualitasnya sama, rasanya sama, tapi kekayaannya beda kan? Beda nggak? Beda. Itu yang dimaksud dengan rezeki adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini sawabikul himam la tahrikul aswarul aqdar. Pada yang ketiga berarti sawabikul himam, menggebu-gebunya orang untuk mengejar supaya seperti si dia, tapi tidak akan tercapai kalau tidak sesuai dengan takdir Allah. Tapi ada orang yang berdoa, ya Allah, berikanlah aku ini, ya Allah, berikan aku ini. Kalau memang ditakdirkan doanya sesuai dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah, maka dia juga akan menjadi kaya. Tapi seandainya orang itu doanya sama, bacaannya sama,
Tapi kalau seandainya dia bukan takdirnya menjadi orang kaya, juga tidak akan sampai kepada sana. Lalu bagaimana? Apakah kita harus tidak berdoa? Salah lagi bang, berbahaya. Ini ahli sunnah wal jamaah asalnya. Tetap kita innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ya, Allah tidak akan merubah kepada nasib seorang kecuali harus tetap berdoa. Jadi berdoa itu tetap. Ya, karena doa juga termasuk takdir. Bisa jadi saya berdoa, kemudian Allah merubah. Itu Allah Maha Kuasa. Ini maksudnya kayak gitu ya. Maksudnya seperti itu. Bukan berarti ya udahlah saya nggak usah ini, ya, salah lagi bukan. Salah lagi. Betul. Kayak tadi itu. Surga bukan karena amal kita, karena rahmat Allah. Tapi kembalinya kan kita harus taat, kita harus sholat, kita harus zikir, kita harus baca Quran, kita harus taklim. Lihat, semakin banyak taat, akhirnya Allah sayang. Ketika Allah sayang, Allah meridhoi. Ketika Allah meridhoi, Allah akan memberikan rahmat. Rahmat yang dimaksud adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini harus urut Pak. Ini memang sulit Pak, sulit. Ini memang kajiannya para ulama ya. Untuk saya juga belum bisa sebenarnya. Untuk yang keempat, ini masuk yang keempatnya, arif nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairaka anka la takum bihi nafsak. Arif nafsika minat tadbir. Pada yang keempat yang sekarang adalah arif istirahatlah. Ini kita disuruh istirahat. Arif nafsaka minat tadbir. Istirahatlah kamu dari mengatur-atur Allah, dari merancang-merancang apa yang sudah dirancang oleh Allah. Sebenarnya kita Pak, sudah dirancang oleh Allah. Kita nggak harus banyak merancang. Contoh ya, banyak kan orang yang hari ini rancangannya luar biasa. Ini nanti saya punya anaknya 3. Yang satu supaya jadi ini, sekolahnya ini, nanti kuliahnya ini. Yang kedua, orang tua ini, keinginan orang tua biasanya kan gitu. Anak yang kedua nanti sekolahnya ini, kuliahnya ini, supaya jadi ini. Terus anak yang ketiga, saya akan pesantrenkan supaya begini, supaya begini, supaya begini. Setelah semuanya selesai sekolah, selesai kuliah, apakah itu sesuai dengan keinginan Bapak? Ini yang udah pada tua pengalaman. Yang anaknya udah pada besar, sesuai keinginan Bapak nggak? Enggak ya? Makanya di sini Pak, arif nafsaka. Ini benar-benar Pak, kenyataan. Ini kalau anaknya yang udah besar, itu merasa nggak Pak? Ya, sesuai dengan keinginan Bapak nggak? Enggak ya? Ada yang sesuai, ada yang tidak. Makanya arif nafsaka. Kamu nggak usah ikut ngatur-ngatur. Allah sudah ini. Makanya diibaratkan kayak gini. Kita itu ibarat tamu. Tamu 3 hari. Yang ngatur menu itu siapa? Tamunya apa tuan rumahnya? Ini dengerin. Nah, mama, ini supaya paham. Bapak bertamu 3 hari. Kan bahasa tamu kan 3 hari. 3 hari. Kemudian setelah bertamu, Bapak pernah pesen nggak? Pak, maaf ya, pagi ini saya minum kopi. Ntar jam 9 minum teh manis. Jam 10 susu yang enak. Terus sarapan paginya
pakai nasi goreng. Loh, itu termasuk songong nggak? Songong itu. Wong kita sebagai tamu mau ngatur-ngatur. Ini maksudnya di sini. Nggak usah ikut ngatur. Yang akan ngatur adalah tuan rumah. Nah, nanti pagi sarapannya ini, nanti jam 10 sarap cemilannya ini, nanti jam 12 makan siang, nanti sore makan siang, makan sore, lauknya ini, menunya ini. Itu selama 3 hari itu diatur. Yang menentukan adalah tuan rumah. Di sini dicontohkan lagi, seandainya Pak, kita hidup di satu kerajaan, Bapak sebagai rakyat, kata Tuan Raja, begini, kata Tuan Raja, sudahlah kamu diem selama 1 tahun. Kamu cukup ibadah saja kepada Allah. Semuanya akan saya cukupi. Terus seorang raja itu membuat surat, diberikan kepada rakyatnya, ada tanda tangan daripada rajanya. Kita nggak usah kemana-mana, semuanya akan dicukupi oleh raja. Nah, ini seperti ini Pak. Karena Bapak tahu itu sudah ada tanda tangan daripada raja, Bapak percaya nggak? Percaya. Semua akan dicukupi oleh seorang raja. Kita percaya. Makanya di sini, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Apa-apa yang ada di muka bumi, ya, apa-apa yang ada di muka bumi, manusia dan binatang yang jelata itu, fil ardi, yang ada di muka bumi, illa 'ala Allah rizquha, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Kalau tadi seorang raja yang bicara, ada suratnya, rakyatnya percaya semua. Bagaimana kalau Allah sudah ada ayatnya ini, suratnya ada di dalam surat Al-Hud ayat 6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Siapa saja yang ada di muka bumi ini, baik binatang yang menjelata, cacing, yang nggak punya kaki, yang nggak punya akal, dia masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita arif nafsaka, ya, nggak usah terlalu banyak mengatur-ngatur. Cuma pada umumnya manusia kan begitu. Saya begini, nanti kalau sudah pensiun begini. Apakah kalau sudah pensiun kemudian nggak mendapat rezeki? Kenyataannya banyak Pak. Orang yang sudah pensiun tetap mendapatkan rezeki. Karena dasarnya apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Wa may yatawakkal 'ala Allah, wa may yatawakkal yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang tawakal, yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki. Jadi Bapak nggak usah bingung ya. Ini Bapak nih yang sudah usia tua ya, yang sudah nggak bekerja, yang sudah pensiun. Perasaan Bapak gimana Pak? Biasa saja ya, biasa saja. Dulu mungkin takutan, nanti gimana ya kalau sudah pensiun ya. Semua pusing, apa ya pusing sih? Mikir kan? Secara umumnya orang mikir, nanti saya mau usaha ini. Tapi nggak usah khawatir. Selagi kita masih hidup, pasti Allah akan memberi jalan keluar. Cuma mungkin beda Pak. Kalau yang ketika masih aktif bisa dapat 7 juta, 5 juta. Begitu sudah tidak aktif, mungkin Bapak jadi ojek online atau ada bisnisan apa, ya. Tapi Allah tetap akan masih memberikan rezeki selagi kita masih hidup.
Kalau mengurang mungkin, Pak. Kalau mengurang mungkin. Tapi kalau sudah mengulang juga memang bapak usianya udah tua. Anak sudah pada sekolah tamat lah, taruhlah. Udah pada selesai semua. Kebutuhannya juga memang sudah kurang. Makanya kan begini, Pak. Kalau dipikir-pikir, dulu waktu kita masih bujangan, bingung juga kan pada waktu mau menikah. Gimana ini nanti kalau saya punya istri? Bagaimana nanti kalau saya punya anak? Ketika punya anak, ekonomi semakin membaik. Punya anak dua, ekonomi semakin membaik lagi. Punya anak tiga, semakin baik. Membaik. Begitu anaknya lulus sekolah, lulus kuliah, bapak sudah usianya tua, kena PHK atau kena pensiun, ngurangi lagi. Tapi anak kan sudah mapan. Paham nggak? Ini semua Allah, Pak, yang ngatur. Makanya kan nggak usah khawatir, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nah, ini mempelajari ini, ya. Tapi ini kenyataan. Nyata nggak, Pak? Nyata kan? Dulu bingung juga kan waktu masih bujangan. Bingung nggak? Pernah bingung nggak? Pernah. Tapi begitu ini kan nyatanya punya rumah. Nah, ini bapak pada punya rumah. Dulu mungkin bingung nggak? Tapi begitu sudah nikah, anak tambah, rezekinya tambah baik. Akhirnya punya rumah, akhirnya punya motor, akhirnya punya kendaraan dan sebagainya. Itulah semuanya Allah mengatur. Ya, karena rezekinya. Makanya orang tua bilang banyak anak banyak rezeki. Itu orang tua bilang kayak gitu. Itu penelitian, Pak. Banyak anak banyak rezeki. Tapi setelah kita pahami, memang kehidupan ya seperti itu. Ya, kita tinggal ikhlas saja, ibadah kepada Allah, ya. Ibadah itu kayak tadi niat yang makom kasab, ya, yang masih bekerja. Usaha niat kepada Allah supaya setiap hari dinilai oleh Allah wa huwa fi sabilillah, ya. Bapak gitu aja, Pak. Mau kerja yang ngojek silahkan niat, ya Allah Gusti, saya mau ngojek, saya mau online, saya mau Grab, saya mau ini, saya mau usaha ini dalam rangka untuk supaya diberi nafkah, untuk memberikan nafkah anak dan istri. Wa huwa fi sabilillah, dia terhitung sebagai orang yang sedang jihad fi sabilillah. Banyak enggak pahalanya, Pak? Setiap hari, ya. Setiap hari, ya. Mudah-mudahan kita pahami pada hikmah yang keempat itu tadi, bahwa kita disuruh ya enjoy aja hidupnya. Intinya kayak gitu, Pak, enjoy aja. Usaha tetap. Nyontoh ini maju. Bapak usaha niru nggak masalah. Bukan berarti melarang. Bapak usaha melarang. Dan Bapak berdoa tetap berdoa. Tapi ketika ternyata tidak sama dengan ini yang maju, Pak Taufik maju, sementara sampai enggak, kembali kepada semua ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham, Pak? Paham, ya? Artinya Bapak kan tenang aja, Pak. Enggak pesimis. Bapak tetap usaha keras. Tapi ketika ternyata tidak sama dengan Pak Taufik, jaya, kaya misalkan, usahanya sama, strateginya sama, tapi ternyata diberi berbeda dalam kekayaannya, kita kembali kepada Allah. Semua ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham, Pak? Paham? Ya. Ini cukup dan dipelajari kita lagi, ya. Al-Fatihah. Bismillah.